Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Faiza Ramadhani, Fitri Elvitayani, dan Salsabila Relkos. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai faktor yang mempengaruhi orang dewasa dalam belajar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang dewasa dalam belajar. Yang pertama, pengaruh faktor psikologis dalam proses pembelajaran. Ada 4 faktor yang mempengaruhi orang dewasa dalam belajar secara psikologis. Yang pertama, harapan masa depan. Adanya harapan di masa depan dapat mempengaruhi semangat belajar. Semangat belajar akan muncul apabila materi yang dipelajari berkaitan dengan pengembangan karir di masa depan. Kedua, daya ingat. Semakin lanjut usia seseorang akan semakin mudah lupa hal tersebut karena adanya penerusan daya ingat. Oleh karena itu, sistem pembelajaran pada orang dewasa dapat dibuat catatan ataupun rangkuman mengenai materi yang dipelajari. Ketiga, motivasi. Motivasi belajar orang dewasa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti harapan masa depan, kebutuhan, dan lingkungan sosial. Yang terakhir, kecerdasan. Kecerdasan atau bakat seseorang juga dapat mempengaruhi proses pembelajaran orang dewasa. Faktor kecerdasan ini tidak jauh berbeda dengan faktor daya ingatnya. Artinya, anak-anak lebih lama untuk memahami sesuatu, tetapi kalau sudah paham terus diingatnya dan sulit untuk dilupakan. Sedangkan pada orang dewasa, ia mudah memahami sesuatu, tetapi belum beberapa lama sudah terlupakan. Ibaratnya mengukir di atas air. Oleh karena itu, dalam proses belajar orang dewasa, catatan dan resume atau rangkuman materi pembelajaran sangatlah membantu peserta. Selanjutnya pengaruh faktor fisiologis terhadap orang dewasa belajar yang akan disampaikan oleh rekan saya, Salsabila Relkos. Kepada Salsa dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengaruh faktor fisiologis terhadap orang dewasa dalam belajar. Faktor fisiologis ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan belajar dan performa belajar orang dewasa. Ada 4 faktor fisiologis terhadap orang belajar, orang dewasa belajar. Yang pertama yaitu kesehatan fisik. Kesehatan fisik yang baik adalah syarat untuk belajar efektif. Ketika seseorang merasa sakit atau tidak sehat, kemampuan mereka untuk fokus dan berpartisipasi dalam proses belajar dapat terganggu. Yang kedua, tidur yang cukup. Tidur yang cukup dan berkualitas adalah faktor kunci dalam belajar efektif. Kurang tidur atau terganggunya dapat menyebabkan kelelahan, kegangguan konsentrasi, dan menurunkan kinerja. Yang ketiga, aktivitas fisik. Berolahraga secara teratur dapat meningkatkan aliran darah ke otak, meningkatkan suasana hati, dan membantu kondisi. Aktivitas fisik yang cukup dapat membantu orang dewasa merasa lebih segar dan siap untuk belajar. Yang keempat, stres dan kesejahteraan. Stres dapat memengaruhi kesejahteraan fisik dan mental yang pada gilirannya dapat memengaruhi dalam proses belajar. Teknik-teknik manajemen stres dan perhatian terhadap kesejahteraan emosional penting dalam mendukung proses belajar. Segitu penjelasan dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa. Selanjutnya, materi mengenai pengaruh faktor sosiologis dalam proses pembelajaran orang dewasa yang akan disampaikan oleh Faiza. Kepada Faiza dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengaruh faktor sosiologis dalam orang dewasa, yaitu faktor sosiologis dapat memengaruhi orang dewasa dalam belajar. Berikut adalah beberapa pengaruh faktor sosiologis terhadap orang dewasa dalam belajar, yaitu 1. Peran dalam masyarakat, yaitu orang-orang dewasa telah memiliki peran tertentu di dalam masyarakat, dan hal ini dapat memengaruhi cara mereka belajar. Misalnya, seseorang dalam rumah tangga mungkin memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi, sehingga waktu dan energi untuk belajar menjadi terbatas. Kedua, kondisi sosial, yaitu orang dewasa yang kurang terdidik atau kurang mampu secara ekonomis mungkin menganggap belajar tidak diperlukan,
sehingga kurang berminat untuk belajar. Ketiga, kondisi fisik. Kondisi fisik dan jasmani orang dewasa dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk belajar. Orang dewasa yang sudah lanjut usia mungkin mengalami kelemahan kondisi fisik seperti pendengaran dan penglihatan yang menurun seiring bertambahnya usia. Keempat, motivasi, yaitu orang dewasa perlu tahu mengapa mereka perlu belajar dan perlu merasakan kebutuhan belajar. Orang dewasa memiliki motivasi yang kuat untuk belajar, akan lebih mudah untuk memotivasi diri dalam mereka sendiri dan mencapai tujuan mereka. Kelima, pengalaman. Perilaku orang dewasa dalam belajar merupakan hasil pengalaman belajarnya pada masa lalu. Pengalaman-pengalaman masa lalu akan memudahkan pemahaman mereka ketika dalam proses belajar. Keenam, ketersediaan waktu. Orang dewasa memiliki banyak tanggung jawab dan kegiatan lain di luar belajar, sehingga ketersediaan waktu untuk belajar dapat menjadi terbatas. Ketujuh, ketersediaan dana, yaitu belajar dan memperoleh pendidikan memerlukan dana atau biaya. Orang dewasa yang kekurangan dana atau mampu secara ekonomi umumnya juga kurang untuk berminat untuk belajar. Hanya itu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Faiza. Selanjutnya materi mengenai pengaruh faktor kultural dalam proses pembelajaran orang dewasa yang akan disampaikan oleh Salsa. Pada Salsa dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengaruh faktor kultural dalam proses pembelajaran orang dewasa. Yang pertama yaitu keterbelakangan budaya. Orang-orang dewasa yang berada di dalam masyarakat dan di daerah terpencil kurang mampu secara ekonomis dan kurang terdidik. Mungkin menganggap belajar tidak diperlukan, mereka berpikiran belajar itu tidak ada dampaknya secara langsung dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah sosial kultural. Orang dewasa memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda, sehingga pengalaman mereka berbeda juga. Oleh karena itu, pembelajaran juga perlu memperhatikan permasalahan terkait dengan motivasi, kesulitan melupakan kebiasaan, daya ingat yang buruk, dan penolakan terhadap hal yang baru. Yang ketiga, fisiologi. Bagi pembelajaran dewasa, faktor pengalaman masa lampau sangat berpengaruh pada tindakan yang dilakukan dalam belajar. Orang dewasa yang mengalami kelemahan kondisi fisik seperti pendengaran, penglihatan, dan sering sakit mungkin mengalami kesulitan dalam belajar. Segitu penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salsa. Selanjutnya, materi mengenai pengaruh faktor sosial ekonomi dalam proses pembelajaran orang dewasa yang akan disampaikan oleh Faiza. Kepada Faiza dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor sosial ekonomi dan memengaruhi orang dewasa, yaitu faktor sosial ekonomi orang tua dapat memengaruhi belajar orang dewasa. Berikut adalah pengaruh faktor sosial ekonomi orang tua terhadap belajar orang dewasa, yaitu yang pertama motivasi belajar, yaitu penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua dan lingkungan teman sebaya dapat memengaruhi motivasi belajar dan hasil belajar bagi siswa-siswa. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa variabel kondisi sosial ekonomi orang tua tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar. Yang kedua, prestasi belajar, yaitu ada pengaruh yang disignifikan antara kondisi sosial ekonomi keluarga terhadap tingkat pendidikan anak. Namun, hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa variabel kondisi sosial ekonomi orang tua tidak dapat berpengaruh terhadap hasil belajar. Yang ketiga, minat melanjutkan pendidikan. Faktor sosial ekonomi orang tua dapat memengaruhi minat melanjutkan pendidikan anak. Namun, penelitian ini dilakukan pada anak-anak di desa sehingga belum tentu dapat diterapkan pada orang dewasa. Dalam kesimpulannya, faktor sosial ekonomi orang tua dapat memengaruhi belajar orang dewasa, terutama dalam hal motivasi belajar dan minat melanjutkan pendidikan. Namun pengaruhnya terhadap prestasi belajar masih kontroversial. Hanya itu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Dari penjelasan materi yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran orang dewasa, yaitu faktor psikologis,
fisik, sosiologis, fisiologis, kultural, dan ekonomi. Selain itu, ada hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran orang dewasa, yaitu menciptakan bentuk belajar yang cocok untuk orang dewasa, mendiagnosis kebutuhan belajar, dan merumuskan tujuan belajar yang lebih baik lagi. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Jika ada perkataan ataupun perbuatan yang salah, dan jika ada materi yang kurang, mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.